Bab 1. Terusir. Sore itu, di sebuah rumah yang terbilang sangat sederhana, tampak seorang pria parubaya sedang duduk di kursi ruang tamu yang terbuat dari bambu sambil menikmati secangkir kopi panas. "Melati!" teriak seorang pria parubaya yang tak lain adalah Rudi, paman dari anak gadis yang dipanggil namanya tadi. Melati yang namanya dipanggil segera keluar dari dalam kamar dan melangkah menuju ke arah Rudi sambil meremas-remasi jari jemarinya saling bergantian. Ada rasa ketakutan dalam benak gadis belia itu. Bukan cuma satu dua kali ini saja Rudi memarahinya, walau terkadang dia sendiri tidak tahu apa kesalahannya. "Cepat duduk," kembali dengan nada tinggi Rudi pada Melati. "Baik, Paman," balasnya sambil menundukkan kepala. "Kamu itu sudah dewasa dan sudah bisa untuk mandiri. Sekarang tanggung jawab Paman padamu sudah usai. Mulai hari ini, kamu boleh meninggalkan rumah ini." Bagai disambar petir di siang bolong, hati Melati benar-benar tidak menentu setelah mendengar ucapan Rudi. Ada rasa ketakutan mendera dalam hatinya. Kemana dia harus pergi? Mau makan apa dia nantinya? Terus, kalau di luar sana ada yang menyakitinya bagaimana? Mungkin seperti itulah suasana hati Melati kala itu. "Terus, aku harus kemana, Paman? Aku sudah tidak punya tempat tinggal lagi kecuali rumah peninggalan orang tuaku ini. Dan lagian, hanya Paman dan Bibi lah satu-satunya keluarga yang Melati punya di dunia ini. Aku mohon, Paman, jangan lakukan itu pada Melati." Melati duduk di atas lantai sambil menggigit kaki Rudi. Air mata gadis belia itu sudah tidak terbendung lagi. Tuti, istri Rudi, yang saat itu sedang melipat pakaian di atas lantai yang tak jauh dari mereka, tersenyum tipis pada Melati. Ada rasa bahagia dalam hatinya ketika mendengar Rudi, suaminya, menyuruh Melati pergi, yang dianggapnya hanya benalu dalam kehidupan rumah tangga mereka. "Lepaskan kakiku," Rudi sambil menyentuh tubuh Melati hingga bersujud di atas lantai. Melati bangkit dan kembali memegangi kaki Rudi. Bukan hanya sekedar memegangi kakinya kali ini, Melati malah mencium kaki Rudi agar Rudi berubah pikiran dan mau mengizinkannya tinggal di rumah peninggalan orang tuanya itu. "Tuti, masukkan semua pakaian Melati ke dalam tas, lalu bawa kemari," perintah Rudi pada Tuti, istrinya. Dengan senang hati, Tuti bangkit dari tempat duduknya dan melangkah ke arah kamar Melati. "Paman, Melati mohon, izinkan Melati tinggal sesaat saja di sini. Setelah Melati sudah siap betul, maka Melati akan meninggalkan rumah ini dengan sendirinya." Melati yang masih terus saja memohon agar Rudi berubah pikiran. Tapi sayang, hati pria parubaya itu sudah beku. Tidak ada lagi ruang belas kasihan buat keponakannya. Tidak lama kemudian, keluar Tuti dari dalam kamar Melati sambil membawa tas serta beberapa kantong plastik berisi pakaian Melati. "Ini, Pak, semua pakaian Melati sudah Ibu masukkan ke dalam tas serta kantongan ini," ucap Tuti sambil meletakkan sebuah tas dan beberapa kantong plastik di depan Melati. "Bagus, pilih salah satu,"
kamu yang membawa sendiri tas dan kantongan ini keluar atau aku sendiri yang akan membawanya?" Rudi menunjuk ke arah pintu keluar. Melati tidak menjawab. Dia hanya menangis terseduh-seduh sambil menunduk. "Baiklah, kalau itu maumu." Rudi mengambil tas dan beberapa kantong plastik berisi pakaian Melati dan membawanya keluar rumah. Kemudian meletakkannya begitu saja di halaman rumah. Setelah puas, Rudi kembali ke tempatnya semula dan memegangi tangan Melati, lalu membawanya keluar rumah. "Tolong paman, jangan lakukan ini padaku," ucap Melati, mencoba menahan Rudi untuk tidak memperlakukannya seperti itu. Tetapi sayang, tenaganya tidak mampu untuk mengimbangi tenaga Rudi. "Pergilah." Hati Melati begitu hancur. Dia hanya bisa menangis tanpa bisa berkata apa-apa lagi setelah diperlakukan seperti itu oleh Rudi. "Jangan sampai kamu menginjakkan lagi kakimu di rumah ini, karena rumah ini sudah menjadi hak aku seutuhnya. Paham?" Rudi menutup pintu dan menguncinya. Lama Melati terdiam di sana, hingga dengan pelan sekali dia berdiri dan memungut semua pakaian yang berhamburan di atas tanah. Setelah semua pakaian dimasukkan ke dalam kantongan, Melati melangkah keluar pagar dan menghilang di pandangan mata. Senyum kemenangan pun terpancar di bibir Tuti yang sedari tadi mengintai Melati dari kain gorden jendela kamar. Sementara itu, Melati melangkahkan kakinya dengan tatapan kosong sambil menjinjing tas serta kantong plastik berisi pakaiannya. Hatinya hampa, jiwanya remuk dengan perlakuan pamannya yang tega menyuruhnya pergi dari rumah peninggalan kedua orang tuanya. Melati terus saja melangkah tanpa tahu kemana arah dan tujuan sesungguhnya. Karena sudah merasa letih, Melati duduk di pinggir trotoar dan meletakkan tas serta kantongan plastik yang sedari tadi dibawanya ke atas trotoar tepat di samping kirinya. "Ya Tuhanku, permudahkanlah segala urusanku dan lindungilah hamba-Mu yang lemah ini dari kerasnya hidup yang menderaku. Amin." Melati mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Lama Melati duduk di sana hingga sebuah mobil tiba-tiba berhenti di hadapannya, lalu disusul dengan berhentinya sebuah mobil mewah dari arah belakang mobil tersebut. 3 orang preman keluar dari dalam mobil dan masing-masing memegang senjata. "Cepat keluar," ucap seorang preman sambil menyodorkan senjata ke arah mobil mewah yang berada tepat di belakang mobil mereka. Karena tidak ada pergerakan dari dalam mobil mewah tersebut, ketiga preman itu mendekat lalu mengedor-ngedor pintu mobil mewah itu dengan gagang senjata milik mereka. "Cepat keluar, atau sesuatu akan terjadi pada kalian," ujar salah seorang preman itu. Tidak lama kemudian, sedikit demi sedikit, pintu belakang mobil mewah itu pun terbuka. Keluar seorang nenek yang berumur kira-kira 70 tahun dari dalam mobil. "Akhirnya kamu keluar juga." Melihat majikannya diperlakukan seperti itu oleh para preman, sang supir pun keluar dari dalam mobil. "Siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian menghalangi perjalanan kami?" ucap Pak supir sambil menarik lengan si preman.